akhir tahun ini gitu ya, sangat berlebihan terakhir tahun ini. Dan saya juga siap Bu. Mendengarkan cerita itu bisa ikut, tetapi kalau yang tidak. Tetapi kalau dalam bentuk buku nanti apakah dalam bentuk fisik atau bahkan nanti dalam bentuk e-book itu akan lebih mudah untuk diseminasikan kepada guru-guru yang lain, tersampaikan kepada guru-guru yang lain sehingga bisa diduplikasi atau diimplementasi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sadi Amrullah Habasi, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan Ibu Kepala Pusat Litbang Pemda, Ibu Insinyur Haja Surarini Mkom, terima kasih Bu Kapus atas segala bimbingannya ini dan supportnya. Sama-sama. Juga yang saya hormati Ketua DPP AKPAI, ini sudah alhamdulillah saya sudah ketemu tatap muka dengan beliau di kantor, Pak Dr. Mahnan Marbawi MA. 10 menit. Siap, Pak. Terima kasih Pak Andang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Dr. Mahnan Marbawi, Bapak Ahmad Habibullah, Bapak Agus Muhammad, Bapak Junaidi Simun, dan Bapak Alamsyah. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu pembahas, para guru dan peserta didik yang hadir di Zoom meeting pagi ini. Izin share screen. Dan kelihatan ya, di sekolah juga kami format dalam bentuk kampanye digital. Kenapa harus digital? Karena digital mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, pesan yang disampaikan cepat dan serta tidak harus bertatap muka dengan penerima pesan. Kemudian saya lanjut, profil singkat saya, Elika Saribu dari SMK Negeri 1 Serampa, saat ini bertindak sebagai guru pelopor moderasi, pengurus MGMP PAI SMK, pengurus DPD AKPAI, kemudian pengurus Forum Pengembangan Kompetensi GPAI Sumatera Utara, dan terakhir adalah instruktur AKPAI Digital. Nah, ini sedikit profil tentang sekolah saya, ada di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian jumlah siswa yang Islam 728 siswa, Kristen 108 siswa. Ada 3 jurusan di SMK Negeri 1 Serampa ini, TKJ, TKR, dan TSM. Kita lanjut. Kemudian ini adalah dukungan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi adalah karakter yang harus ditanamkan dan dikembangkan terutama bagi peserta didik. Sikap moderasi menjadikan Indonesia lebih damai, rukun, dan sejahtera. Salam moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga dukungan dari Kita Indonesia, kita Pancasila, salam moderasi. Oke, berikutnya dukungan dari siswa Indonesia, kita Pancasila, salam moderasi. Ini dukungan dari para siswa. Indonesia, kita Pancasila, salam moderasi. Kemudian implementasi moderasi beragama, salah satunya yang sudah dilaksanakan yaitu menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pelajaran.
memakai pakaian adat pada perayaan Hari Besar Nasional, membaca doa-doa agama dalam kegiatan resmi sekolah, karena di sekolah kami hanya ada 2 agama, kemudian perayaan Hari Besar Keagamaan di mana semua guru turut mengawasi dan mendampingi, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan GPAI sekolah lain untuk menanamkan karakter moderasi kepada siswa. Nah, ini adalah salah satu kegiatan menyanyikan lagu nasional sebelum mulai pelajaran. Nah, ini berikutnya adalah sasaran kegiatan ini tidak hanya melibatkan peserta didik dari SMK Negeri 1 Seirapa, tapi juga dari SMA Negeri 1 Perbaungan. Ini kegiatan kami dalam Google Meet, penyampaian materi tentang moderasi dan beberapa hasil kampanye digital mereka yang dikirim pada Google Classroom, selanjutnya di-share di sosial media. Ini adalah pesan moderasi dari para alumni yang sudah di-share di YouTube ya. Kemudian implementasi moderasi beragama lainnya yaitu menyebarkan karya siswa tentang pesan damai ke media sosial, dan juga di sini ada beberapa karya guru ya yang juga di-share ke sosial media, jadi tidak hanya siswa. Kemudian hasil karya itu berupa pantun, puisi, pesan atau kata-kata bijak, dan juga lagu. Lanjut, ini ada sebuah lagu dari alumni untuk pesan moderasi. Indonesia tetaplah bersatu. Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, kita semua harus bersatu. Makna kita di burung Garuda, ini tunggal kita. Nah, kemudian ini beberapa karya yang sudah di-share ya di Instagram, karya siswa. Kemudian ini beberapa karya guru. Ini hanya beberapa saja yang saya ambil. Kemudian ini ada dokumentasi untuk ramah budaya yang diimplementasikan di sekolah, melestarikan tarian daerah menggunakan pakaian adat, mengembangkan kesenian tradisional, dan mempromosikan budaya daerah. Lanjut. Nah, ini adalah siswa-siswi melaksanakan kegiatan kemudian dengan tarian daerah. Nah, kemudian ada kegiatan pesantren kilat dan PHBI. Di sini juga disisipkan tentang nilai-nilai moderasi. Ini pendampingan siswa kemarin kegiatan Paskah ya dari di Kabupaten Sidikalang, ada namanya Taman Iman. Jadi kita para guru ikut mendampingi siswa-siswi yang Kristen. Dan dampak positifnya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang pertama, siswa mengenal budaya yang ada di Indonesia dan lagu nasional sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Siswa menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan kebaikan dan menghindari penyalahgunaan media sosial. Kemudian siswa menerima perbedaan dalam pertemanan, baik perbedaan karena agama, suku, dan budaya. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut mengadakan kegiatan AKPAI bersama Kemenak Kabupaten Serdang Bedagai berupa workshop tentang moderasi beragama bagi guru agama serta pengurus forum kerukunan umat beragama sebagai narasumbernya. Insya Allah ini Pak Endang minggu depan sudah dilaksanakan selama sebanyak 5 angkatan. Insya Allah mohon doanya agar kegiatannya lancar.
Kemudian membuat berbagai perlombaan yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi beragama seperti lagu, puisi, pantun, pidato, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah lebih banyak lagi berkolaborasi dengan GPAI lain dalam menumbuhkan nilai-nilai moderasi. Ini adalah teman-teman Ketua KKG, MGMP, SMP, SMA, SMK, dan juga AKAI. Jadi ini sudah kita rancang, Pak Endang, tinggal pelaksanaannya saja insya Allah. Kemudian membuat akun di berbagai media sosial yang dikelola oleh siswa dengan tema moderasi. Nah, demikian mohon doanya sekali lagi untuk kegiatan kami agar terlaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau ngomong apa? Ini dua-duanya kalau bahasa orang Papua itu, kok berdua keren. Itu sudah keren, sudah bagus, sudah cakep, terus apalagi yang mau ditanggapi. Mohon izin Bu Eli, Pak Musli, tapi saya diamanatkan untuk memberikan tanggapan. Ya. Pertama, Pak Musli belajar pantun sama Bu Eli. Bu Eli Pasaribu. Jadi Pak Musli pantunnya ujungnya masih belum kena dari setiap kalimat. Jadi pantun dadakan Pak, dadakan. 4 bait dan bait 1 tuh sama bait ketiga biasanya ujungnya sama, bait kedua dengan bait keempat juga. Karena Bu Eli tadi salah satu rencana kegiatan ke depan adalah berusaha untuk melestarikan budaya pantun, berbalas pantun. Tapi catatan saya Bu Eli, jangan balas-balas pantun terus, nanti kegiatannya nggak jalan-jalan. Iya Pak Junaidi. Saya nggak tahu, ternyata saya harus menanggapi 2 presenter, tapi di jadwal sebelumnya hanya 1 presenter. Pak Musli, saya hanya bisa bikin pantun secara cepat untuk Pak Musli, Bu Eli ya. Pantun saya jangan direspon, nanti kita balas pantun terus di Zoom. Wisata ke Bali tak perlu dituntun. Mampir ke Buleleng, makan duren. Pak Musli orangnya santun. Presentasinya luar biasa keren. Terima kasih Pak Jun. Sama-sama. Baik, saya mulai dari Pak Musli ya. Mudah-mudahan waktunya bisa cepat. Pak Andang, tolong saya diingatkan kalau telah kelewatan. Pertama, ya itu sekali lagi keren, luar biasa, mantap. Apalagi yang mau ditanggapi Pak Endang, Pak Ketum dan Pak Kamal. Pertama, semua indikator moderasi beragama yang dilakukan di SDN 4 Tuban, Kota Kute, bukan kota ya, Kute, Badung, Bali sudah dilakukan oleh kedua sekolah ini, termasuk juga Bu Eli Pasaribu tadi. Tapi lebih spesifik di Kute, Bali atau di SDN 04 Tuban, Bali itu sudah semuanya. Dan dari 4 indikator moderasi beragama sebagaimana yang ditulis di buku moderasi beragama Kementerian Agama. Pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan terakhir akomodasi terhadap kebudayaan lokal. Semuanya sudah dilakukan, nggak ada yang belum. Nah, hanya saja catatannya adalah catatan saya secara umum ya untuk Pak Musli juga dengan Bu Eli bahwa moderasi beragama itu sebenarnya sudah live in di masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Kita nggak tahu itu mulainya sejak kapan, tapi yang jelas itu sudah live in, termasuk juga di lembaga pendidikan, di sekolah, madrasah, maupun di lembaga pendidikan yang lain. Hanya saja istilah moderasi beragama kan baru muncul belakangan. Nah, itu jangan sampai ada kesan bahwa kegiatan yang sudah kita lakukan sehari-hari secara rutin dari dulu sampai sekarang itu hanya ditempelkan dengan baju moderasi beragama. Saya menyarankan jangan sampai itu harus dihindari. Jadi kegiatan pendekatan akademik maupun non akademik yang sudah dilakukan itu jangan sampai hanya sekedar atau terkesan ditempelkan dengan baju moderasi beragama. Jadi biarlah itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan bisa diperbanyak kegiatannya, kualitas dan kuantitasnya bisa diperdalam agar kemudian orang bisa memberikan kesan yang cukup positif terhadap sekolah kita. Bali dikenal sebagai daerah wilayah yang sangat ramah, santun, dan sudah dikenal dari dulu. Dan mungkin salah satu dampak yang paling besar bagi Bali sendiri, bagi Indonesia dan juga bagi dunia. Bali kan dikenal dengan model begitu. Terlepas dulu ada perang puputan dalam sejarahnya.
Mungkin juga karena menyamu beraya tadi, Pak Muslim. Mungkin ya karena menyamu beraya. Tapi adat istiadat Bali itu banyak sekali yang mungkin orang dari Sabang sampai Merauke juga tahu tentang adat Bali. Tapi belum tentu orang tahu tentang adatnya Bu Eli Pasaribu yang ada di Bali kan. Dan Bali memang secara politik dari dulu sejak zaman penjajahan Belanda sejak akhir abad 19 memang sudah diputuskan menjadi salah satu tujuan wisata. Nah, oleh karena itu di samping juga Bali masyarakatnya juga sudah menerapkan moderasi beragama secara natural dan alami sejak dulu. Bu Eli, Pak Kamal, Pak Moderator, Pak Andang, dan Pak Ketum, kopi Sidikalang itu enak banget. Kopi Sidikalang itu nggak kalah dengan kopi Aceh Cayo. Saya udah beberapa kali ke Sidikalang. Ya ini sinyal aja, mudah-mudahan kita dikirimi kopi. Amin. Bu Eli, kata Bu Eli. Kode keren. Melestarikan nggak kalah juga dengan kopi Bali sebenarnya, tapi kopi Bali itu hitamnya terlalu pekat dibandingkan kopi Sidikalang. Pantun yang pakar kopi juga, Mas ya. Oleh Bu Eli, saya rasa juga sama komentar saya terhadap apa yang tadi juga dilakukan oleh Pak Musli ya. Selanjutnya ya. Sumatera Utara dan Bali itu termasuk dua provinsi yang selalu menjadi, saya bisa mendefinisikannya top 10 lah ya, top 10 dari segala survei sejak 5-10 tahun terakhir terkait dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Teman-teman bisa cek di indeks kerukunan umat beragama yang diterbitkan oleh Puslitbang Kemenak juga, tapi Puslitbang yang di Mas Agama dan Masyarakat Agama itu. Coba aja dicek 5 tahun terakhir, saya sempat ngecek beberapa waktu yang lalu, Sumatera Utara dan Bali itu termasuk dalam top 10 provinsi di Indonesia yang kerukunan antar umat beragamanya indeksnya cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi yang lain. Dan itu tercermin sebenarnya dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya luar biasa, keren sekali, apalagi tadi Pak Musli menyampaikan ada tari gamelan, maskot tarian kebinekaan, terus kegiatan Hindu, kegiatan keagamaan Hindu yang sangat lekat dengan keagamaan Hindu dan biasa dipraktekkan oleh umat Hindu yang ada di Bali, tapi oleh masyarakat atau oleh siswa SD yang lain ditanggapi dengan cukup positif, bahkan sangat positif, model Saraswati, terus ada lain sebagainya. Saya nggak terlalu ngerti, tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak. Dan berangkat dari konsep filosofis yang sangat bagus menurut saya menyamu beraya itu, konsep hidup gitu ya. Saya rasa juga di beberapa wilayah kita juga ada konsep hidup. Dan di antara kita ini mayoritas Islam, beragama Islam, hanya saja terkadang filosofi hidup keislaman atau filosofi hidup Islami itu jarang diterapkan, bahkan di sekolah-sekolah. Nah ini tantangan kita ke depan, karena moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan implementasi kehidupan yang Islami. Selanjutnya, mohon maaf Pak, 1 menit lagi Pak. Oke, 1 menit lagi. Ya. Tadi catatan saya buat Pak Musli, rencananya kan mau bikin kayak semacam lomba toleransi gitu ya, yang itu sebenarnya sudah diimplementasikan di Bali, di masyarakat Bali. Hanya saja Bapak kan siswanya siswa SD, toleransi itu mungkin masih asing bagi masyarakat, bagi siswa SD, mungkin bahasanya perlu diperjelas biar mereka lebih ngerti. Jadi how to deliver-nya itu yang penting, atau rikotu ahamu minal madah. Nggak terlalu penting juga materi toleransi, tapi bagaimana menyampaikan materi itu agar bisa dipahami oleh siswa. Karena ini siswa SD, dari 10 tulisan yang saya edit dan baru mendengar ada presentasi terkait dengan SD yang ada di Bali, dan itu luar biasa. Bu Eli, kampanye digital, saya menyarankan satu hal, Bu. Tolong dilihat dalam bahasa media sosial itu ada istilah engagement ya. Ada apa ya, keterkaitan atau kayak semacam komen dan lain sebagainya dari setiap postingan yang disebarluaskan. Nah itu bagaimana? Jangan hanya like-nya saja yang dilihat, tapi proses dialog diskusi yang
dalam salah satu postingan itu respon publik netizen seperti apa. Itu bisa dijadikan sebagai satu contoh. Itu bisa dilihat nanti hasilnya seperti itu apa dan dampaknya seperti apa. Terima kasih Pak Moderator, Pak Endang. Terima kasih Pak Terima kasih Junaidi. Pak Jun. Terima kasih. Wabarakatuh. Kasih. Kasih aplaus untuk yang pertama ya. Untuk Pak Junaidi, Bu Eli dan Pak Mulis, terima kasih. Selanjutnya mau